Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian hak dan milik oleh Robiatul Andawiyah. Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang bermakna ketetapan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqu wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Secara etimologi, hak mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah thubut, yaitu tetap, kokoh, dan wajib. Adapun pengertian hak secara terminologi fikih, para fuqaha mendefinisikan secara umum memberi pengertian yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat, dan maslahah, serta maslahah-maslahah yang ditetapkan syara atau i'tibariyah, seperti syuf'ah, khiyar, hadonah, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, hak adalah pemberian ilahi yang berlandaskan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara. Hak memiliki beberapa jenis, diantaranya hak Allah, hak anak Adam, hak musyarak, hak finansial, hak mal, hak ghairu mal, hak syakhsi, serta hak aini. Di sini yang dimaksud hak Allah adalah hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdi kepadanya, menegakkan syariat agamanya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud hak anak Adam adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang, bisa bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, mewujudkan rasa aman, dan sebagainya. Atau bersifat khusus, seperti menjaga kepemilikan, hak pembeli terhadap objek transaksi, hak istri atas nafkah suami, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud hak syakhsi adalah hak yang ditetapkan syara untuk kepentingan seseorang atas orang lain. Selanjutnya yang dimaksud hak finansial adalah hak yang terkait dengan harta dan kemanfaatannya. Selanjutnya hak mal, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan harta. Berikutnya hak ghairu mal adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan harta. Kemudian hak syakhsi adalah hak yang ditetapkan syara untuk kepentingan seseorang atas orang lain. Dan yang terakhir adalah hak aini, yaitu kewenangan yang ditetapkan syara untuk seseorang atas suatu benda. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang milik. Milik berasal dari bahasa Arab, yaitu al-milk, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Kahfi, milik adalah al-milku bi'annahu yazau syai'u yazau tumkinu mimman istibdadi bihi wa tasarrufu fihi illa li'aridi syar'i yamna'u min dhalika. Yang artinya, milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak atau berbuat apa saja padanya, selama tidak ada larangan syara terhadapnya. Selanjutnya, hak secara terminologi, para ulama fikih memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun, secara esensial, seluruh definisi itu sama. Di antara pengertian itu yang dikemukakan oleh Al-Khafif, yaitu ikhtisasi yumkinu sahibahu syar'an an yastabda bi tasarrufi wal intifa'u inda andamil mani'u syar'i.
yang artinya wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara. Selanjutnya, macam-macam milik. Milik itu ada 3 macam. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kepemilikan publik. Dan yang ketiga, kepemilikan negara. Yang dimaksud kepemilikan pribadi yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu. Kepemilikan ini menyebabkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Sedangkan yang dimaksud kepemimpinan publik yaitu harta yang manfaatnya bisa diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepemilikan negara, yaitu kepemilikan dalam bentuk ini merupakan harta atau aset milik negara. Maka, penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, bukan oleh individu atau publik. Sedangkan kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta itu ada 2. Yang pertama, al-milk al-tam, dan yang kedua adalah al-milk an-naqis. Yang dimaksud al-milk al-tam yaitu milik sempurna. Maksudnya, apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang berkaitan dengan harta itu di bawah penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud al-milk an-naqis yaitu milik tidak sempurna. Maksudnya, seseorang itu hanya menguasai materi hartanya tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti orang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab memiliki. Sebab-sebab memiliki itu ada 2. Yang pertama, sebab pemilikan sempurna, dan yang kedua, sebab pemilikan tidak sempurna. Di sini, para ulama fikih telah sepakat ada 4 cara untuk bisa menjadi pemilikan sempurna. Yang pertama, dengan cara pengambilan harta yang dibolehkan. Yang kedua, dengan cara akad. Yang ketiga, dengan cara penggantian. Dan yang terakhir, dengan cara pertambahan atau kelahiran. Sedangkan pemilikan tidak sempurna itu ada 4 cara juga. Yang pertama, al-i'arah. Yang kedua, wasiat. Yang ketiga, ijarah. Dan yang terakhir adalah waqaf. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.